Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait dengan dinamika politik di masa pendaftaran calon kepala daerah 2024, kami akan membahasnya bersama analis politik Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah. Selamat sore, Mas Dedi. Halo, selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Dedi, sejauh ini kita sudah melihat ya dinamika pendaftaran calon kepala daerah dan terkini yang sedang kita tampilkan adalah di Sumatera Utara. Ada Edi Rahmayadi dan pasangannya Hasan yang akan mendaftar dan dipastikan ini akan melawan atau berkompetisi melawan Bobi Nasution dan juga Surya. Bagaimana Anda melihat nantinya persaingan di antara kedua kandidat yang sudah dan akan mendaftar di Pilgub Sumatera Utara ini? Ya, yang pertama saya kira beberapa wilayah provinsi akan mengalami pilkada itu mengesankan seperti mereplikasi di Pilpres 2024 beberapa bulan yang lalu. Utamanya saya kira misal Sumatera Utara karena ada putra menantu Presiden Joko Widodo dan koalisinya pun saya kira juga tidak jauh berbeda dengan rivalitas yang ada di Pilpres. Kalau kemudian kita lihat dari struktur kekuatan partai politik jelas Bobi Nasution terkesan lebih kuat dibandingkan Edi Rahmayadi. Tetapi kalau dari sisi ketokohan, saya kira Edi Rahmayadi tentu memiliki modal yang cukup kuat, misalnya jaringan politik karena dia adalah petahana. Di samping itu juga PDI Perjuangan saya kira di Sumatera Utara juga cukup kuat. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini bukan kontestasi biasa seperti tahun-tahun lalu dalam pilkada, tetapi karena ini berdekatan dengan pilpres, nuansa persaingannya juga nuansa pilpres, bahkan partai politik yang terlibat juga mirip dengan di pilpres, maka punya potensi bahwa dalam tanda kutip tentu intervensi pihak yang mungkin memiliki kuasa itu akan mempengaruhi jalannya pilkada di Sumatera Utara. Hmm. Baik, peta politik dan juga rivalitasnya di sejumlah provinsi, salah satunya adalah di Sumatera Utara, tidak akan jauh berbeda ya Mas Dedi dengan Pilpres kemarin. Kalau bicara soal hitung-hitungan nih partai politik yang mendukung Bobi dan Surya ini kan lebih banyak, lebih gemuk dibandingkan dengan pendukung atau pengusung dari Edi dan Hasan, yang mana untuk yang memiliki kursi di parlemen ini hanya PDIP. Nah, lantas bagaimana kemudian melihat peluang dari elektabilitas keduanya, mana yang kemudian lebih unggul? Ya, kita harus jujur bahwa kepercayaan publik terhadap partai politik itu tentu tidak lebih kuat dibandingkan dengan kepercayaan publik terhadap tokoh. Nah, dua-duanya ini sebetulnya kan sudah memiliki catatan yang cukup signifikan. Misalnya Bobi Nasution juga masyarakat atau pemilih di Sumatera Utara, mereka sudah bisa melihat catatan kerja dari Bobi di Kota Medan. Begitu juga dengan Edi Rahmayadi yang tentu saja punya catatan baik juga di tingkatan provinsi. Jadi keduanya saya kira satu sisi berimbang dari sisi ketokohan karena popularitas dan juga elektabilitasnya juga saling mendukung. Edi didukung oleh partai yang cukup besar di Sumatera Utara, ketokohannya juga sudah dikenal. Bobi pun juga demikian, dari sisi popularitas juga sudah cukup mapan begitu ya. Yang yang menjadi kelebihan Bobi dibandingkan Edi Rahmayadi adalah persoalan mesin partai politik. Dan di Hmm. banyak tempat saya kira tidak bisa dihindari semakin besar partai politik meskipun tadi saya sebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap parpol itu kecil, tapi kalau dalam konteks kerja-kerja politik di tingkatan pemilih langsung di bawah itu akan cukup signifikan membantu tokoh tersebut untuk mendapatkan potensi kemenangan yang lebih besar. Hmm. Kalau kita melihat Mas Dedi, Provinsi Sumatera Utara seperti di Pilpres kemarin ya, ini menjadi salah satu provinsi yang juga cukup berpengaruh atau menjadi cerminan dari suara di keseluruhan Pulau Sumatera. Apakah kemudian kalau kita tarik ke konteks Pilgub saat ini, berarti yang akan menduduki kursi Gubernur Sumatera Utara juga akan sangat penting dan menjadi batu pijakan yang cukup besar bagi partai politik. Ya, itu saya kira menjadi pertimbangan khusus karena satu sisi Sumatera Utara adalah sebagai apa namanya ya magnet politik yang cukup kuat di wilayah Sumatera. Tentu selain Sumatera Selatan, Sumatera Barat begitu ya. Tapi Sumatera Utara karena ada faktor popularitas Presiden Joko Widodo bahkan di Pilpres 2024 termasuk juga di 2019
itu loyalis Presiden Joko Widodo cukup besar dari Sumatera Utara. Bahkan dulu sekalipun begitu ya, PDI Perjuangan ketika mengusung Jarot di Sumatera Utara itu juga signifikan perolehan suaranya. Padahal Jarot diketahui bukan orang Sumatera Utara. Dalam konteks ini saya kira kita bisa membayangkan dari sisi kekuatan masing-masing partai politik jelas mereka sudah punya basis suara yang cukup signifikan. Yang kedua adalah dari sisi ketokohan. Nah, kalau kemudian kita membaca beberapa waktu yang sekarang sedang ramai begitu ya, bahkan di luar Sumatera Utara begitu, kondisi Joko Widodo masih memiliki pengaruh yang cukup besar, utamanya memang di Sumatera Utara. Nah, Bobi saya kira diuntungkan dengan persoalan itu. Tentu ditambah dengan kemitraan koalisi yang cukup besar dan juga kalau kalau misalnya sampai bisa solid begitu ya sampai di hari pemilihan, maka mau tidak mau meskipun terkesan berimbang, hitung-hitungan angka saya kira Bobi akan tetap lebih unggul dibandingkan Edi Rahmayadi. Bukan berarti kemudian Bobi punya peluang menang mudah, saya kira juga tidak. Peluang menang bagi Bobi mungkin sulit, tapi paling tidak lebih lebih ringan dibandingkan peluang menangnya Edi Rahmayadi, kira-kira begitu. Itulah Baik, kenapa kemudian koalisi Mas yang ada di Dedi. Sumatera Utara itu tersentral pada tokoh yang dianggap punya peluang menang yang cukup besar. Ya, Meskipun di awal-awal pengusungan saya kira ada beberapa partai politik yang mungkin masih agak bimbang begitu. Golkar baik. misalnya, Mas Dedi, kita Golkar akan meskipun berada di lanjutkan koalisinya perbincangan ini. Kim begitu,